Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, dengan hormat kepada Bapak dan Ibu dosen penguji yang saya hormati, dan juga pada rekan-rekan PPG yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Agung Hadi Prasetyo SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab 2 tahun 2020, jurusan Pendidikan Geografi. Berikut ini adalah identitas atau biodata saya. Ini adalah kartu mahasiswa saya, di mana saya sedang mengikuti PPG di Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Geografi. Dan berikut ini adalah surat keterangan, di mana saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 yang telah menyelesaikan PM, PP, dan sedang melaksanakan PPL di Universitas Negeri Semarang. Dan surat keterangan ini juga diperuntukkan untuk mendaftar UKIN dan UP pada tahun 2020. Dan berikut ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 2 tahun 2020. Dan berikut ini adalah datanya. Demikian perkenalan saya terkait biodata dan identitas saya. Saya akan masuk ke dalam materi. Bahan yang akan saya bawakan adalah tentang interaksi desa kota, yang nanti kaitannya dengan pertumbuhan atau perkembangan suatu desa. Berikut ini adalah materinya. Baik, apa kabar anak-anak? Gimana? Sehat semuanya? Ya, selamat bergabung ya di pembelajaran geografi. Pada kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang interaksi desa kota. Ya, sebelumnya bagaimana? Pada sehat kan semuanya ya? Oke, baik. Nah, kalau pada sehat ya bersyukur, tetap jaga kesehatan ya, dan juga tetap makan makanan bergizi seperti itu. Nah, sebelumnya di sini siapa yang belum masuk? Oke, kita tunggu ya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Saya akan pimpin. Mari kita satu dalam doa. Amin. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, mungkin banyak kendala yang akan dihadapi ya, karena pembelajaran daring. Jadi saya di sini memberikan motivasi kepada kalian agar tetap semangat dalam pembelajaran, dan jika ada kendala, segera informasikan kepada saya selaku guru mata pelajaran atau kepada wali kelas ya, agar setiap kendala itu bisa terselesaikan dengan baik, seperti itu. Nah, untuk presensi kehadiran, silahkan Anda atau kalian masuk ke dalam Google Classroom. Di situ saya sudah posting ya. Saya akan tunjukkan ke kalian. Nah, di sini ada presensi kehadiran. Silahkan kalian absen di sini dengan cara kalian klik dan kemudian kalian submit atau mark as done. Ya, nanti akan saya cek kehadirannya seperti itu. Oke, saya cek kehadirannya. Oke, hadir semua seperti itu ya. Oke, baik, semuanya lengkap ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini.
Oke, biar nggak pegel gitu ya, so, angkat tangannya seperti ini, kemudian ikutin gerakan saya biar kalian relax. Nah, seperti itu betul, ya. Ini peregangan, karena kan kita seharian duduk gitu ya, biar nggak pegel, jadi kita harus peregangan sedikit. Nah, gimana? Better? Oke, good. Ya, kita akan masuk pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi desa kota. Saya akan tampilkan kepada kalian materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, udah tampil ya? Ya, ini adalah identitas saya. Saya sedang PPG atau pelatihan profesi guru ya, pendidikan geografi di Universitas Negeri Semarang. Nah, ini hanya sekedar informasi aja kepada kalian, seperti itu. Nah, kita akan bahas tentang interaksi desa kota. Di sini ada pasangan KD, materi, dan tujuan pembelajaran. Untuk KD-nya, di sini adalah menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Kemudian, membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota, yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan atau diagram. Nah, diagram ini pilihan ya. Kemudian, untuk materinya kita khusus ya membahas tentang usaha pemerataan pembangunan di desa, seperti itu. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada dua ya. Satu, peserta didik dapat menyimpulkan pembangunan desa. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah perkembangan dan kemampuan masyarakat untuk mengelola potensi desa, seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang akan kita gapai ya setelah materi ini selesai. Judul di sini adalah Usaha Pemerataan Pembangunan di Desa. Ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 79 ayat 4 yang mendasari tentang pembangunan desa. Nanti silahkan kalian cari dan kalian simpulkan kira-kira apa isinya, seperti itu ya. Di sini ada quotes-nya adalah desa berdaulat menentukan pembangunan desa. Jadi desanya harus kuat ya. Yang mendukung adalah siapa? Warganya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kerangka berpikir tentang pembangunan desa. Pembangunan desa di sini ada lembaga dan juga potensi desa, di mana dua hal ini berpengaruh terhadap pembangunan suatu desa. Untuk lembaga desa, ini menaungi permasalahan desa, ya. Kemudian faktor penghambat, dan yang ketiga adalah usaha pembangunan. Nah, permasalahan desa, faktor penghambat, usaha pembangunan ini adalah suatu hal yang menjadi tanggung jawab bagi lembaga desa untuk diselesaikan dan ditanggulangi setiap persoalannya, seperti itu. Dan kemudian dari adanya lembaga desa ini berpengaruh terhadap pembangunan suatu desa. Nah, selain itu juga potensi desa ini berperan penting untuk pembangunan suatu desa. Jadi pembangunan desa ini didukung oleh lembaga desa dan juga potensi desa ya, seperti itu. Nah, ini adalah kerangka berpikir yang mendasari kita dalam membahas materi pada hari ini. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah masalah yang berkaitan dengan proses pembangunan desa. Di sini ada masalah pada kondisi geografis desa. Nah, yang pertama, masalah pada kondisi geografis desa. Kata kuncinya adalah kondisi geografis. Siapa yang bisa kasih pernyataan tentang kondisi geografis? Ya, oke, silakan dibuka audionya, Franz. Good. Kondisi geografis berarti berkaitan dengan kondisi tempat atau alam, seperti itu ya, yang berpengaruh terhadap desa. Masalahnya apa aja? Misalnya, aksesibilitas dan lain sebagainya, itu berpengaruh terhadap kondisi geografis desa. Kemudian, masalah yang berkaitan dengan keadaan masyarakat desa. Nah, siapa yang bisa angkat tangan untuk kaitannya dengan masalah keadaan masyarakat desa? Iya, Kelly lah, silakan. Dibuka audionya? Iya, pintar. Untuk masalah yang berkaitan dengan keadaan masyarakat desa, di sini berkaitan dengan pekerjaan. Ya, banyak pengangguran itu kan masalah sekali. Semakin banyak penganggurannya,
maka pembangunan desa akan sangat terhambat. Ya, kemudian konflik masyarakat juga sama. Berikutnya di sini masalah mengenai pemerintahan desa. Silakan. Oke, Halim, silakan Halim, dibuka audionya. Iya, bisa seperti itu. Tentang aturan ya, atau ada yang lain silakan. Iya, Danika. Oke, kebijakan, sip. Jadi aturan kebijakan itu memang penting ya dalam pemerintahan desa. Nah, kalau misalnya itu semua tidak berjalan dengan baik, itu akan menjadi masalah mengenai pemerintahan desa. Nah, 3 hal ini adalah masalah yang berkaitan dengan proses pembangunan suatu desa. Ya, ada 3 masalah utama, yaitu masalah kondisi geografis, kemudian keadaan masyarakatnya, dan juga pemerintahan. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada faktor-faktor yang menghambat pembangunan desa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran penduduk di Indonesia belum merata. Ya, 60% bermukim di Pulau Jawa, yang luasnya kurang lebih 7% dari luas seluruh Indonesia. Hal ini mengakibatkan daerah yang padat penduduknya kurang memiliki tanah garapan, ya. Jadi saking padatnya penduduk, untuk tanah atau lahan garapan itu berkurang sekali. Jadi nggak heran nanti harga tanah akan naik karena keterbatasan tadi ya. Kemudian perbedaan adat, kebiasaan, dan perbedaan tingkat sosial ekonomi di setiap desa. Nah, itu juga berpengaruh sekali. Kalau misalnya ekonominya berbeda, ya tingkat ekonominya berbeda, itu akan berpengaruh terhadap pembangunan desa sebetulnya, ya. Karena apa? Ini berkaitan dengan pajak daerah dan penghasilan daerah. Jadi semakin tinggi pemasukan desa, maka pembangunan desa akan semakin baik. Seperti itu. Nah, dapat dari mana? Dapat dari pajak-pajak yang dibayarkan oleh penduduknya. Seperti itu. Yang ketiga, masyarakat mayoritas penduduk desa bermata pencarian petani dan buruh tani. Apabila laju perkembangan penduduknya tinggi dan lapangan kerja di desa semakin sempit, akan mengakibatkan terjadinya urbanisasi. Nah, ini masalah sekali. Kenapa? Karena orang-orang muda yang punya skill, kemampuan, yang potensial, itu malah pergi ke kota. Nah, ketika semuanya pergi ke kota, atau sebagian besar pergi ke kota, maka orang-orang yang punya kapasitas itu untuk membangun desa akan berkurang, sehingga desa akan sulit sekali berkembang. Idealnya memang orang-orang muda atau yang punya kapasitas ya, yang baik, tinggal di desa dan kembangkan desanya. Tapi memang mereka semua pasti pergi ke kota ya pilihannya. Karena apa? Karena di kota banyak sekali tawaran-tawaran yang menarik gitu ya. Apalagi bagi kaula muda. Pekerjaan yang baik, strata sosial, dan lain sebagainya. Nah, ini penghambat sekali kalau misalnya urbanisasi terlalu tinggi. Nah, ini harus dikendalikan sebetulnya untuk urbanisasi. Penting sekali peranan kepala daerah atau pemerintah untuk hal ini, ya, untuk menjaga agar urbanisasi ini menurun atau berkurang, yaitu dengan cara fasilitas di desa ditingkatkan, seperti itu. Dan juga lapangan kerja dibuka. Nah, ini memang butuh waktu, ya, tidak instan. Kemudian yang nomor 4, struktur desa bersifat dualistis, yaitu sebagian sudah mengalami pengaruh kehidupan kota dan sebagian lagi masih tradisional. Nah, untuk yang kehidupan kota, biasanya mereka pemikirannya lebih terbuka, ya, siap menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Sedangkan yang masih tradisional, itu sulit sekali untuk menerima informasi dari luar, sehingga mereka masih tertutup. Nah, ketika diajak untuk berubah, mereka cenderung enggan, ya, karena mereka sudah terlalu nyaman dengan zona nyaman mereka sebagai warga desa. Nah, itu PR sekali bagi mereka yang masih sangat tradisional dan tertutup, ya, akan perubahan. Tingkat kehidupan masyarakat desa masih sangat rendah, jelas sekali ya. Karena pembangunannya belum maksimal, kehidupan masyarakat desa pasti rendah, seperti itu. Makanya memang pembangunan desa itu penting supaya apa? Setiap masyarakat itu kehidupannya meningkat, baik itu penghasilannya, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menghambat pembangunan desa, ya, yang ada di setiap daerah sebetulnya.
Nah, sebenarnya masih banyak lagi untuk faktor-faktor penghambat pembangunan desa. Cuma di sini saya tampilkan 5 yang mewakili benar-benar faktor-faktor yang benar-benar menghambat pembangunan suatu desa, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa usaha untuk mengurangi faktor-faktor penghambat pembangunan desa. Ada 5 juga yang saya tampilkan. Yang pertama adalah penyelenggaraan tempat pemukiman baru dengan cara transmigrasi. Nah, ini digalakkan pemerintah supaya apa? Tujuannya pemerataan penduduk. Jika di Pulau Jawa itu terlalu banyak penduduknya, di awal tadi sudah dijabarkan, maka harus dipindahkan keluar pulau. Kalimantan, Sumatera, Papua, di mana lahannya masih luas, ya, dan penduduknya masih sangat sedikit, sehingga daerah itu juga ikut terbangun dengan adanya pemerataan penduduk. Kemudian nomor 2, memperluas dan menyempurnakan jaringan pemasaran hasil produksi dari desa. Nah, ini penting sekali karena apa? Komoditas pertanian itu banyak, tapi ketika aksesnya untuk distribusinya belum maksimal, maka ini akan menjadi penghambat pembangunan suatu desa. Makanya aksesibilitas dan jejaring sosial itu penting untuk pemasaran hasil produksi dari desa. Kemudian nomor 3, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa. Ketika pemikiran atau pengetahuan dari masyarakat desa meningkat, maka ini akan berpengaruh terhadap pola pikir mereka, ya, untuk berusaha, untuk maju dan mau berubah. Nah, ini penting banget, penting sekali ya, sehingga mereka akan belajar dan meningkatkan kapasitas mereka dan taraf hidup mereka sebetulnya. Yang nomor 4, meningkatkan usaha penerangan ke daerah pedesaan melalui berbagai media yang langsung berkaitan dengan kegiatan produksi pedesaan dan kesejahteraan sosial, termasuk keluarga berencana. Nah, ini juga perlu dilakukan ya sebagai usaha mengurangi faktor penghambat. Dan yang terakhir, memperluas fasilitas kesehatan desa, terutama dengan pembangunan puskesmas, penyediaan air minum, dan jamban keluarga. Ketika fasilitasnya sudah terbuka, kesehatan masyarakatnya baik, nanti juga diiringi dengan pendidikan, nah itu akan membangun secara perlahan tentang desa tersebut. Ya, dimulai dari sektor-sektor tertentu ya, dari kesehatan, dari pendidikan, kemudian dari ekonomi dan sebagainya, sehingga pada akhirnya desa itu dapat terbangun dengan baik. Nah, ini adalah beberapa usaha untuk mengurangi faktor-faktor penghambat pembangunan desa seperti itu ya. Nah, ini yang tadi disinggung di awal ya, tentang lembaga pemerintahan. Oke, ada yang tahu lembaga-lembaga pemerintahan apa aja yang ada di desa ya? Iya, udah ada di sini sebetulnya ya. Ada BPD, LKMD, ya. Kemudian ada UDKP. Iya, bener banget. Ya, tadi udah dijelasin ya, Steven ya. Nah, LKMD ini kepanjangan dari apa coba? TRE. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Oke, good. Kemudian BPD. Ya, silakan Mung I. Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, oke. Dan yang terakhir adalah UDKP, yaitu Unit Daerah Kerja Pembangunan. Nah, ini adalah lembaga-lembaga yang ada di desa yang bertujuan untuk membangun suatu desa menjadi lebih baik lagi. Melalui lembaga-lembaga inilah masyarakat itu difasilitasi untuk berkembang dan maju seperti itu. Ya, ini lembaga-lembaga yang penting sekali yang harus ada memang di setiap desa seperti itu. Nah, ini ada beberapa fungsi dari lembaga-lembaga yang tadi disebutkan. Silakan boleh dibacakan, Rio. Ya, good. Terima kasih Rio. Untuk LKMD sudah disebutkan oleh Rio ya, yaitu salah satu fungsinya adalah menggali dan memanfaatkan potensi gotong royong masyarakat desa untuk pembangunan. Kalau BPD, silakan coba siapa? Michelle, silakan Michelle. Oke, good. Salah satu fungsinya adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Ya, silakan untuk yang terakhir UDKP. Oke, siapa? Lina, silakan Lina, buka mic-nya atau audionya. Mengkoordinasi ya berbagai kegiatan pembangunan sektoral, regional dan swasembada, bukan, swadaya masyarakat desa ya. Jadi mereka supaya lebih lebih maju ya. Jadi mereka
bergotong royong untuk membangun desa tersebut seperti itu. Oke, good, makasih ya untuk bantuannya. Nah, di sini ada beberapa potensi desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2007 ya, nomor 12. Potensi desa yang mendukung pembangunan desa yang pertama adalah data sumber daya alam. Nah, ini sumber daya alam ini penting ya. Pertanian, peternakan, perikanan, dan lain sebagainya. Nah, ini penting banget. Kemudian data sumber daya manusia. Nah, berkaitan dengan pekerjaan, status sosial, ya, kemudian lain sebagainya. Kemudian ada kelembagaan. Di sini kelembagaan di sini banyak hal ya, yang tadi disebutkan juga itu adalah lembaga-lembaga tentang desa. Dan yang terakhir adalah sarana dan prasarana. Nah, ini berkaitan dengan fasilitas umum yang harus ada untuk pembangunan suatu desa seperti itu ya. Betul. Nanti kalian silahkan dibuka Undang-Undang nomor bukan undang-undang ya, tapi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2007. Nah, di situ banyak sekali penjabarannya. Itu sangat detail sekali. Nah, berikut di sini adalah wajah desa ya. Silakan kalian lihat perbandingannya. Kira-kira apa yang kalian lihat atau apa yang bisa kalian tangkap dari gambar atau foto ya, dua foto ini. Silakan. Ada yang berani? Silakan. Ada yang mau coba? Boleh diamati dulu, silakan. Oke, silakan dibuka audionya Glory. Oke, gambar 1 ngomongin soal apa? Oke, gambar 1 ini di sini ada nenek-nenek ya atau kakek-kakek di situ ya. Pokoknya sudah tua gitu, terus tempatnya sangat tradisional ya, rumahnya panggung ya, jalannya masih jelek. Oke, dia karena masih banyak batu-batu dan tanah ya. Oke, terus aksesnya susah, kelihatan ya, jalan setapak. Oke, good. Yang lainnya silakan. Oke, gambar 2 mau coba Franz, boleh Franz, silakan. Oke, nomor 2 ini katanya terlihat lebih maju ya, desa wisata. Oke, ornamen atau struktur bangunannya sudah sangat bagus. Good. Ya, jadi di sini kalian sudah bisa melihat ya, dari contoh kasus gambar yang saya tampilkan ini ada 2 gambar. Yang pertama memang yang sebelah kiri ini desa yang masih belum terbangun, yang masih sangat tradisional. Sedangkan gambar yang kedua, yang sebelah kanan ini gambar desa yang sudah berkembang, yang sudah maju. Di mana desa ini maju karena adanya sektor pariwisata. Ya, terlihat jelas sekali perbedaannya antara gambar yang sebelah kiri dengan gambar yang sebelah kanan. Nah, ini perbandingan desa yang masih tradisional dengan desa yang sudah berkembang, seperti itu ya. Oke, kalian sudah bisa ya, menggali informasi dari suatu gambar. Nah, itu sangat bagus sekali dan itu memang penting ya. Penting sekali untuk melatih kita mencari informasi dari sebuah gambar ya. Jadi kalian bisa berpikir lebih kritis seperti itu. Nah, materi kita selesai. Di sini ada video yang harus kalian tonton. Ya, ada video YouTube yang harus kalian tonton. Dan kemudian kalian harus mengerjakan LKPD. Nah, LKPD ini dikerjakannya secara individu ya, nilai individu. Karena kemarin kita udah kerja kelompok, sudah ada nilai kelompok, dan sekarang saya mau mengambil nilai individu. Nah, di sini silakan ada linknya, silakan kalian simak videonya. Kemudian dicek LKPD di Google Classroom dan kemudian kerjakan dengan teliti dan benar. Ya, dikerjakannya secara individu. Oke. Saya tampilkan sebagai cuplikan video untuk penugasan LKPD hari ini. Oke, saya akan bukakan di Google Classroom. Nah, saya akan bukakan untuk videonya, dan nanti setelah ini
kalian kerjakan LKPD-nya ya. Saya akan tampilkan videonya untuk kalian. Alam yang indah, penduduk yang ramah, serta udara yang masih segar. Itulah sedikit ingatan kita tentang desa-desa di Indonesia. Namun, di balik keindahan alam di desa, ada banyak pekerjaan rumah tangga pemerintah yang harus dilakukan untuk membangun desa dan membina masyarakat agar sejahtera. Sesuai dengan kewenangan desa sebagai self-governing community, desa dapat menggunakan aset desa dari berbagai aspek kehidupan untuk pembangunan. Oke, sudah dilihat ya videonya. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan LKPD. Nah, ini dia LKPD-nya. Nah, silahkan diklik. Nah, ini adalah LKPD-nya. Untuk LKPD-nya, ini dia LKPD-nya. Silakan kalian isi dulu identitas kalian. Jika sudah selesai, kemudian di sini kalian isi ya LKPD tersebut dari video yang tadi sudah ditonton ya, sudah dilihat. Buatlah kerangka berpikir terkait pembangunan desa. Yang pertama, yang kedua, perhatikan daerah sekitar kamu. Pembangunan dari sektor apa yang dapat dirancang dan dilakukan untuk melakukan pembangunan wilayah desa di tempat tinggal kamu berada. Seperti itu ya. Nah, saya kasih waktu kamu 20 menit. Silahkan untuk meninggalkan room yang ada sekarang ini, room utama. Silahkan kamu meninggalkan room, kamu cari informasi, ya, kamu setel lagi videonya. Kemudian kamu gali juga informasi dari berbagai sumber. Di sini saya lampirkan juga bahan untuk kalian mencari informasi, yaitu silahkan kalian buka ya buku pegangan kalian ya, buku pendalaman teks, kemudian buku cetak, dan di sini ada link tentang desa seperti itu, silahkan dilihat oleh kalian. Nah, kalian nanti cek dan lihat kira-kira apa yang bisa kalian temukan di sana, seperti itu. Oke, silakan kalian meninggalkan room dan nanti 20 menit lagi bergabung di room utama ya untuk melanjutkan pembelajaran. Oke, selamat bergabung kembali. Gimana, sudah pada selesai? Sudah ya? Nah, silakan kalian submit di Google Classroom untuk tugasnya. Dan nanti beberapa saya tunjuk ya secara random untuk presentasi. Silakan. Mungkin saya random dari yang paling bawah. Mike, silakan Mike. Ya, cobain Mike. Oke. Bagus sekali tampilannya. Oke, siap. Jadi Mike sudah jabarkan tadi ya tentang presentasinya Mike. Oke. Yang lainnya silakan disubmit untuk tugas LKPD-nya di Google Classroom. Oke, berikutnya silakan kalian kerjakan evaluasi dari penjabaran materi tadi. Silakan kalian kerjakan evaluasi. Di sini evaluasinya ada di Google Classroom, silakan dicek.
Nah, kemudian kalian jika sudah selesai, kalian submit. Ingat ya, waktu ngerjain atau waktu mengerjakan, kalian lihat dulu. Kira-kira sudah betul belum jawabannya? Nah, kalau udah betul, udah yakin, pilih option jawabannya, kemudian di-submit. Ya, jangan lupa mark as done agar terdetek di Google Classroom. Oke? Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini, kira-kira ada yang berani menyimpulkan tidak? Silakan Olga. Oke, jadi di sini kita belajar tentang pembangunan desa, ya, tentang juga lembaga-lembaga desa yang bertujuan untuk membangun desa seperti itu ya, Olga ya. Nah, kira-kira nih, saya mau nanya, kalau masyarakat perlu ikut bagian nggak sih untuk pembangunan desa? Iya, betul sekali. Masyarakat juga penting ya, masyarakat juga perlu untuk bekerja sama dengan pemerintah, dengan lembaga-lembaga pemerintah untuk membangun desa. Oke, terima kasih Sharon. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Oh tidak, oh saya yang nanya gitu ya. Nah, terkait materi tadi, kira-kira apa yang kamu dapat, Kigen? Dari video tadi juga boleh. Oke, dari video tadi kamu melihat banyak hal ya terkait pembangunan desa. Oke, terima kasih Kigen. Ya, jadi memang saya review lagi dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya, saya review dan saya simpulkan bahwa memang dalam pembangunan desa itu tidak dengan cara yang instan, butuh proses dan prosesnya juga tidak mudah dan perlu adanya kerjasama antara masyarakat, lembaga desa dan juga pemerintahan seperti itu. Nah, itu penting sekali supaya apa? Supaya semuanya dapat berkolaborasi dan tujuan utama pembangunan desa itu dapat terlaksana dengan baik. Seperti itu. Mari kita sama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk membangun desa di mana kita berada. Seperti itu ya. Ikut kerja bakti itu salah satu upaya untuk kepedulian kita terhadap lingkungan desa kita. Seperti itu. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Saya akan tutup PowerPoint-nya. Baik. Nah, jadi banyak hal ya tadi kita belajar ya. Di ujung kelas kita ini atau di ujung waktu kita ini, karena waktunya sudah hampir habis, sudah terbatas ya waktunya, tuh tinggal beberapa menit lagi. Ya, jadi memang kita sebagai pelajar gitu ya, sebagai agen pendidikan gitu ya, kita harus ikut serta, baik itu melalui postingan-postingan kita, sosial media kita gitu ya, supaya ikut serta dalam pembangunan desa seperti itu. Mari sebelum kita akhiri, kita tutup dalam doa. Berdoa dimulai. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Oke, bye semuanya ya. Oke, sama-sama silahkan. Terima kasih juga ya sudah semangat dan juga sudah aktif di kelas. Oke, yuk sama-sama. Bye semuanya. Tuhan berkati ya.